Ya, Bapak dan Ibu di Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara. Kami persilakan Bapak yang sudah hadir, dapat hadir di acara ini untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih. Bentar, orang masih pada duduk. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena saat lagi acara akan kita mulai. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi kursi yang masih kosong dan kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dr. Dalu Agung Darmawan MSI, selamat datang Bapak. Yang kami ucapkan Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM, selaku Bupati Sukabumi beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Kota Sukabumi. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang kami hormati Bapak Tommy Watimena selaku CEO Great Giant Food. Yang kami hormati Ibu Elok Riani Ariza selaku PJS Manager Media Communication PT Pertamina Persero. Yang kami hormati Ibu Susiana Mutia selaku General Manager PT PLN Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Yang kami hormati perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir secara langsung dan bergabung secara daring dalam kegiatan pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita dapat hadir dalam acara Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional tahun 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dengan tema bersinergi mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih.
Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Windra, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Direktur Jenderal Penataan Agraria, Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi, CEO Great Giant Food, para direktur, para kantor, setelah rekan-rekan sekalian seluruh Indonesia yang hadir secara Zoom di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pagi ini kita telah melaksanakan kegiatan Gerakan Sinergi Reforma Agraria di seluruh Indonesia dengan tujuan bagaimana kita bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden terkait dengan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Selain itu, narasi utuh terkait dengan reforma agraria penting untuk kita lakukan karena telah berbagai banyak pihak yang telah bekerja sama maupun berkolaborasi melaksanakan kegiatan reforma agraria. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di dua tempat, baik di Sukabumi maupun di Cianjur, itu dapat menginspirasi Bapak Ibu di seluruh Indonesia terkait dengan seperti apa kegiatan kolaborasi, sinergi, ataupun bantuan yang dapat kami berikan kepada petani, khususnya di lokasi yang telah kami lakukan kegiatan penataan aset dan penataan aksesnya. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia yang telah melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Banyak video maupun gambar-gambar yang kami terima di seluruh Indonesia yang menampilkan publikasi terkait dengan sinergi reforma agraria bersama pemerintah kota, memberikan videotronnya di seluruh Indonesia. Kemudian ada banyak sekali video-video tron yang telah kami terima yang menggambarkan kita telah menggaungkan reforma agraria, sinergi reforma agraria. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Kita mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Windra yang sudah memberikan laporannya pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama menyaksikan penayangan video Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional yang akan ditampilkan pada layar berikut ini. Dan kepada Bapak Ibu hadirin kami ucapkan selamat menyaksikan. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian telah kita saksikan bersama penayangan video Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan pembacaan deklarasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional. Dan kepada yang terhormat Direktur Jenderal Penataan Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, kami persilakan untuk maju ke depan. Bupati Sukabumi, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat, dan CEO General Great
Giant Food, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk bersama-sama membacakan deklarasi dan diikuti oleh peserta di daerah seluruh Indonesia secara daring. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan. Baik, CEO Great Giant Food, kami persilakan juga untuk atau dari PT PLN, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama membacakan deklarasi dan diikuti oleh peserta di daerah seluruh Indonesia secara daring. Baik, dan hadirin tamu undangan, kami mohon berdiri. Kita akan bersama-sama untuk membacakan deklarasi. Kita akan melaksanakan pembacaan deklarasi. Ini akan diberikan oleh Baik, pembacaan deklarasi akan dilakukan bersama-sama. Kami berkomitmen untuk bersinergi mewujudkan cita-cita reforma agraria. Dalam upaya mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, pembacaan deklarasi selesai dan kami mohon kesediaan Bapak-Bapak untuk tetap tinggal di tempat dan hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penggabungan puzzle sinergi yang melambangkan komitmen dari berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan pemasangan puzzle bersama-sama dan diikuti oleh seluruh peserta di seluruh Indonesia. Kami persilakan Bapak untuk melaksanakan pemasangan puzzle bersama-sama. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, dan selanjutnya untuk foto bersama terlebih dahulu. Iya, kami persilakan untuk mengabadikan momen yang indah pada hari ini. Baik, pemasangan puzzle selesai dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan bantuan CSR kepada petani yang akan diberikan langsung oleh PT PLN Persero General Manager Unit Induk Distribusi Jawa Barat Ibu Susiana Mutia
Kepada yang kami hormati, kepada perwakilan PT PLN serta perwakilan dari petani Kampung Lio yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok Tani Kamwendis Maju Bersama, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan kepada perwakilan kelompok tani dan juga dari perwakilan PT PLN untuk menyerahkan bantuan CSR Baik, kami persilakan kepada General Manager Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Iya, atau yang mewakili kami persilakan. Baik. Baik, bahwa kami berpersaksian juga bahwa di layar ini juga di layar Zoom ini ada banyak bantuan-bantuan yang diserahkan oleh pihak PLN. Dan penyerahan selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya kita simak bersama sambutan Direktur Jenderal Penataan Agraria kepada yang terhormat Bapak Dr. Dalu Agung Darmawan MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang wakili di seluruh Indonesia, kita hadir pada hari ini bukan saja di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga hadir di seluruh Indonesia. Salam Ibu dan Pak sekalian di berbagai provinsi yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia, lebih khusus Pak Bupati Sukabumi yang menjadi tempat pada kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Bupati dengan seluruh jajarannya, Forkopimda, Pak Dandim, Pak Polisian, Kejaksaan, dan seterusnya. Pak Tommy Watimena, selaku CEO Giant Food yang telah berkolaborasi sejak 2 atau 3 tahun yang lalu di lokasi ini. Kemudian Bapak atau Ibu Manajer Media Communication PT Pertamina. Kemudian dari General Manager PT PLN yang tadi telah memberikan bantuan kepada kelompok petani di Provinsi Jawa Barat dan tadi juga telah diikuti rekan-rekan di seluruh Indonesia juga memberikan bantuan terkait dengan kegiatan hari ini. Rekan-rekan, para pejabat tinggi Pratama yang hadir pada hari ini, Pak Kanwil, Bu Kanwil, Bapak Direktur, dan seluruh jajaran kepala kantor, para pejabat administrator yang hadir pada pagi hari ini di seluruh Indonesia. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita memulai di lokasi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan mudah-mudahan kegiatan ini memberikan benefit bagi masyarakat secara luas di seluruh Indonesia. Ibu dan Pak sekalian, pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, dan rekan-rekan Pak Gubernur, Pak Bupati di tempatnya masing-masing. Kita berharap kegiatan ini menjadi sebuah instrumen penting di dalam membangun narasi reforma agraria di Indonesia. Ketika kita melihat sejauh mana pelaksanaan reforma agraria, maka kita akan melihat berbagai isu strategis yang berkaitan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan reforma agraria. Yang pertama, kita tahu Ibu dan Pak sekalian, ketika kita melaksanakan reforma agraria, khususnya di dalam konteks penataan aset, selalu didahului dengan penyelesaian konflik. Bahkan di lokasi ini, yang penataan asetnya sudah dilaksanakan tahun 2019, ya Pak Bupati ya, itu juga didahului dengan bagaimana menata, menyelesaikan, memanage konflik-konflik yang ada di lokasi ini. Baik masyarakat sendiri, pemegang hak lama, maupun stakeholder terkait dengan penataan aset itu. Di mana-mana juga begitu. Jadi penyelesaian konflik ini mesti harus kita manage sedemikian rupa sehingga pemahaman mengenai reforma agraria menjadi lebih utuh. Yang kedua Ibu dan Pak sekalian, berkaitan dengan penataan aset. Penataan aset bisa kita lakukan baik melalui redistribusi tanah maupun legalisasi tanah. Dalam konteks itu, kita sekarang mengembangkan agar penataan aset ini betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, maka kita mengintrodusir hak kepemilikan bersama, Pak Bupati. Jadi beberapa lokasi sekarang kita dorong agar pemilikan bersama ini menjadi sebuah instrumen penting di dalam menata aset. Karena apa? Karena kita berharap betul tujuan cita-cita reforma agraria ini menjadi utuh. Bukan saja pada persoalan ketimpangan, bukan persoalan keadilan, tetapi juga harus menyentuh hal yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga Ibu dan Pak sekalian, hari ini kita mulai penataan akses. Penataan akses itu Pak Bupati, Pak Gubernur, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR BPN mempunyai fungsi untuk memfasilitasi bagaimana agar tanah tersebut bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Karena cita-cita luhur reforma agraria paling ujungnya adalah bagaimana masyarakat itu sejahtera dengan tanah yang dikuasai, dimiliki. Nah, dengan begitu Ibu dan Pak sekalian, maka kolaborasi menjadi penting. Hari ini kita tunjukkan bagaimana kita membangun kolaborasi itu. Kemarin di Cianjur, Pak Menteri menanam asparagus. Kolaborasi dengan PT PLN. Hari ini, kelompok tani di desa ini mendapatkan dukungan dari PT PLN juga berupa peralatan-peralatan yang itu diharapkan bisa membangun sebuah kekuatan dari masyarakat ini untuk memproduksi
dalam hal ini pisang Cavendish, Pak Bupati. Nah, dalam konteks itu Ibu dan Pak sekalian, maka kolaborasi antara berbagai stakeholders yang bisa kita bagi di dalam dua kategori. Yang pertama adalah pemerintah daerah, pemerintah kementerian. Jadi pihak-pihak pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang kedua para stakeholders takeover. Jadi seperti tadi Bapak CEO dari Great Giant Food telah hadir dan memfasilitasi ekosistem bisnis yang ada di Sukabumi ini, Pak Bupati. Mulai dari pembinaan, saya tahu persis karena waktu itu saya bekerja di Jawa Barat, sampai pada pemasaran. Sedikit apapun hasil produksi dari masyarakat ternyata diambil oleh GGF. Yang ini menjadikan masyarakat menjadi lebih berani, lebih yakin, lebih pasti di dalam mendapatkan penghasilan yang dia atau masyarakat inginkan. Nah, dalam konteks ini Ibu dan Pak sekalian, menjadi penting penataan akses akan memberikan sebuah solusi di dalam bagaimana mengolah tanah menjadi sebuah instrumen penting menuju kesejahteraan masyarakat. Tanah bagi masyarakat bisa dilaksanakan atau diberikan instrumen penting dalam konteks penataan akses terlebih dahulu. Seperti yang ada di Kabupaten Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi tadi Pak Bupati juga cerita kepada saya bahwa ada dua kelompok masyarakat. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang pernah mendapatkan hasil dari reforma agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah. Ada 2 hektar sekian waktu itu mendapatkan pendampingan dari BGF untuk memproduksi sebuah tanaman pisang. Nah, sekarang sudah melebar, meluas menjadi kepada masyarakat yang belum mendapatkan program reforma agraria. Jadi masyarakat justru sekarang yang belum mendapatkan program reforma agraria. Justru tadi Pak Willy sampaikan ke saya, justru lebih luas Pak Bupati. Luasnya 9, sekian hektar. Nah, artinya Ibu dan Pak sekalian, treatment pertama bagaimana kita memberikan sebuah pendampingan ketika masyarakat hasil dari program RA ini berikan pendampingan, kemudian meluas ke seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini. Mudah-mudahan ini akan melebar terus, meluas terus, sehingga masyarakat di sini akan mendapatkan benefit yang penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup bagi masyarakat secara luas. Nah, ini penting dalam bahasa kami, Pak Bupati, Pak Gubernur, ada aset mengikuti akses. Jadi aksesnya terlebih dahulu kita bangun. Bahkan di dalam tataran di Perpres 62 tahun 2023 juga diberikan terobosan. Bagaimana menyelesaikan konflik itu didahului dengan menyelesaikan aksesnya. Tanah berkonflik, kemudian belum menemukan solusi yang pas, kita manfaatkan tanah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Skema kedua, aksesnya mengikuti aset. Tadi seperti yang di sini ada masyarakat yang sudah mendapatkan program-program redistribusi tanah dan selanjutnya diberikan akses. Nah, yang ketiga, bersamaan pada tahun yang sama itu bisa kita lakukan program penataan aset dan penataan akses. Nah, dengan demikian Ibu dan Pak sekalian, saya ingin memastikan kepada
seluruh yang hadir pada hari ini, bahwa program reforma agraria harus diberikan narasi yang lebih utuh. Bukan hanya penataan aset, tetapi juga akses ini yang penting. Kita punya banyak-banyak tanah, kalau tidak berproduksi juga tidak memberikan manfaat, Pak. Ya. Sehingga masyarakat ini ketika mendapatkan penataan aset harus dijaga betul, jangan sampai dijual. Karena tujuan reforma agraria bukan hanya sesaat. Ya. Tujuan reforma agraria tadi sudah disampaikan di dalam narasi fakta integritas tadi, bahwa itu untuk mendorong bagaimana keadilan penguasaan pemilikan tanah itu terpenuhi. Kemudian setelah itu harus memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Itu adalah narasi utuh di dalam konteks reforma agraria. Dan terakhir, Ibu dan Pak sekalian, ketika kita sudah berkomitmen semacam ini, seluruh Indonesia tadi sudah bacakan, maka kita harus menjaga komitmen itu dengan cara kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa bagaimana membangun reforma agraria Indonesia itu dengan cara yang demikian. Bahwa ada persoalan-persoalan kita sambil jalan, sambil berproses menemukan jalan-jalan yang barangkali ada cara-cara lain yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria. Dan terakhir, Bu dan Pak sekalian, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, saya berpesan nanti kita bekerja sama-sama bagaimana kita mendorong gugus tugas reforma agraria yang sudah dibangun di provinsi maupun di kabupaten kota. Itu akan betul-betul bermanfaat, berpotensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing daerah. Bersinergi, berkolaborasi, dan harus kita optimalkan peran dari GTRA itu. Karena apapun Pak Bupati, Pak Gubernur, persoalan pertanahan yang pertama kali merasakan ketika itu ada masalah adalah Bapak. Nah, sehingga dengan demikian kami akan dorong Pak Bupati, Pak Gubernur, kami di pusat, kami ada tim percepatan reforma agraria. Apabila ada hal-hal yang memang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian di level pusat, kami akan dorong Pak Menteri kami selaku Ketua Harian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria akan memberikan berbagai narasi solusi terkait dengan persoalan-persoalan itu. Saya kira itu, Ibu dan Pak sekalian, mohon maaf Bapak Menteri tidak bisa hadir pada acara hari ini karena ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan saya diminta untuk mewakili beliau dan menyampaikan narasi-narasi ini agar pengelolaan yang menjadi tupoksi kami di dalam konteks tata ruang pertanahan dan agraria menjadi betul-betul bermakna, bersinergi dengan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat kami harapkan menjadi bagian utuh dari pelaksanaan reforma agraria itu sendiri. Saya kira demikian, Ibu dan Pak sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Beliau Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria atas sambutannya. Baik Bapak, Ibu para hadirin yang hadir secara langsung maupun daring, selesai sudah seluruh rangkaian acara Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional pada hari ini, dan saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas segala hal yang kurang berkenan dalam berlangsungnya kegiatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang turut berpartisipasi dalam mewujudkan suksesnya acara pada hari ini. Dan mari kita tutup acara ini dengan semangat yang sama di masing-masing daerah kita.
Mari terus berkolaborasi dan memberdayakan potensi lokal yang ada di Desa Sirnajaya dan daerah masing-masing. Dengan bersinergi, kita dapat mencapai kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan untuk saat ini akan kita saksikan juga bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria beserta Bupati Sukabumi untuk mengunjungi lokasi rumah packing house untuk menyaksikan proses pengemasan. Kami persilakan kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria dan Bupati Sukabumi beserta tamu undangan untuk menuju lokasi packing house yang ada di seberang tenda utama. Untuk menuju packing house, kami persilakan Bapak dan Ibu, dan kami persilakan juga untuk menyaksikan bersama yang ada di luring, daring juga. Baik, dan saat ini juga Direktur Jenderal Penataan Agraria ini beserta Bupati Sukabumi sedang meninjau bantuan CSR dari PT PLN Persero. Iya, dan juga akan dilaksanakan foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen pada hari yang luar biasa hari ini. Baik, cukup untuk foto bersama. Dan kami persilakan selanjutnya kepada Direktur Jenderal Penataan Agraria beserta Bupati Sukabumi untuk mengunjungi lokasi rumah packing house untuk menyaksikan proses pengebasan. Namun akan diawali juga ini peninjauan bantuan CSR dari PT PLN. Ini berupa alat pengangkut ini. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria beserta Bupati Sukabumi sedang mengunjungi lokasi packing house untuk menyaksikan proses pengemasan. Baik, dan saat ini juga Direktur Jenderal Penataan Agraria sedang melihat proses pengemasan pisang Cavendish yang dilakukan oleh petani Kampung Lio dengan didampingi Bupati Sukabumi, perwakilan dari Great Giant Food. Di sini petani akan menjelaskan cara mereka dalam meningkatkan produktivitas kebun sehingga menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Dan dilanjutkan penjelasan oleh perwakilan GGF mengenai kualitas pisang seperti apa yang layak diproses, jenis kemasan yang digunakan, sampai proses pengemasan pisang Cavendish ke dalam box.
Cek. Dari 16 petani, Pak. 16 petani 200 Bancis. 209 bancis. Tandan. tanda Di tandan. dari 16. Dari 16 petani, Pak. Memang momentumnya ini mulai proses naik dari petani, Pak. Jadi produksinya makin banyak, makin hari makin banyak seperti itu, Pak. Nah, kayak gini apa langsung diambil dari ini atau Betul, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Kita lihat pemilahannya, Pak. Hah? Pemilahannya. Oh, ada ini. Iya. Setelah dari proses penggantungan ini, Ini terus masuk ke sini di breakdown. ini kita ke sebelah kiri ada proses seleksi, Bapak. Seleksi mana grade A, grade B, dan grade C. Mana Mas? Yang grade A mana? Untuk grade A bisa dilihat dari ukurannya, Pak. Silakan. Ya, Ini grade A. Ini. grade A. Grade B, kemudian grade C udah ada di kolam seperti itu, Pak. Di sini pakai tawas, Pak, untuk menghilangkan getahnya, Pak. Betul, Pak. Karena memang yang kita mau di sini petani ini agar tahu kualitas supermarket ini seperti apa, Pak. Yang memang tidak ada getahnya mulus seperti itu, Pak. Pakai sunbird ya mereknya. Iya. Pak Bupati. UGM. Nah, setelah proses seleksi ini lanjut langsung ke pencucian di sebelahnya, Bapak. Ini pencucian agar getah ataupun kotoran-kotoran itu dihilangkan dari pisang tersebut, Pak. Pilah-pilah gitu ya? Iya, betul, Bapak. Ujian ya. Betul, Bapak. Tidak lama-lama, Ibu, karena intinya hanya menghilangkan getahnya, Ibu. Ada yang 2, ada yang 4. Ya, dicuci sama digosok halus-halus seperti itu, Ibu. Nah, untuk di sini kami tekankan menggunakan SOP yang memang menjaga agar kualitas ini tidak menurun, Bapak. Jadi dari petani sudah menghasilkan kualitas yang bagus. Ini dari packing house memolesnya sedikit untuk memperoleh hasil yang lebih bagus lagi seperti itu. Jadi selalu dipotong-potong kecil-kecil atau Ini tergantung speknya, Pak. Tergantung grade-nya. supermarket biasanya cuma segini ya Pak ya? Iya, betul. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya hand, ada yang mungkin seperti finger seperti ini. Mas, ini bisa konsumsi berapa lama sih setelah panen kayak gini? Nah, untuk itu harus melewati proses ripening dulu, Bapak. Nah, setelah melewati proses ripening baru langsung bisa dikonsumsi. Setelah panen, setelah panen harus ke ripening, di cooling down dulu, baru masuk 2 hari. Kalau ripening harus dibiarin dulu, jadi ada stepnya. Jadi paling lama itu paling cepat 5 hari. Rekening itu hanya disimpan atau Enggak, apa disimpan di gas harus 2 hari. gas ya? Dikasih ethylene gas. Supaya nguning, supaya mateng ya. Nah. Karena kalau tidak di ripening nanti matengnya tidak sewarna, bisa berbeda-beda warnanya. Kalau pisang ini tidak bisa mateng di pohon, jadi akan hijau terus. Makanya kenapa pisang ini untuk ekspor? Karena kalau kita kirim dalam bentuk hijau. Jadi pada saat nanti sampai ke consumer itu distributornya baru mematengkan. Kalau enggak mungkin sampai sebulan kita kirim kan. Nanti jadi green stock hijau tapi ripening 2 hari.
Tapi dia kan jadi harus rekeningnya penyesuaian Bu di cukup. sana ya, di Iya. tujuan, bukan di sini ya. Bukan. Kecuali Nanti pasar di kalau sini. di sini Pak, nanti kita transportasi akan hancur, rusak. Mager bisa nggak bisa. Bonyok. Kelebihannya di mana? Pisang lokal berarti Pak. Iya. Makanya ini kan sensitif, nggak bisa kena sedikit. Nanti kalau bruses jadinya orang bilang jelek. Kalau pisang lokal mengandalkan rezeki anak yang soleh. Kalau pisang lokal itu dipangan apa? Dimakan apa? Codot dulu. Nah, codot itu. Baru itu. Masa itu Pak? Itu pisang emas bisa. Dari yang hijau gini sampai kuning jauh nggak sih harga sampai di label ini? Ya tergantung Bu, kalau ini mah harganya tergantung. Yang paling harga agak bagus ya cuma yang bisa klaster. Tapi klaster itu cuma bisa 30% maksimum dari satu standar. Itu paling maksimum. 30%. Kalau ini sudah ke pasar punya nih, pasar becek nih. Kalau harga tergantung Nah, kalau ini modern. supply ya. Ini Kalau modern. panennya banyak ya. Raya terus Iya. Iya. jangan sampai panen raya. Ya, makanya kita jaga supaya tiap hari ada suplai karena orang makan kan hampir dibilang tiap hari makan pisang dan pagi hari biasanya sebelum kerja. Apa yang membuat pisang ini lebih disuka ada yang karena kita kan tahu sekarang sudah trennya ke sini. Sama ya penampilannya begitu udah kuning itu. Kalau ini kan pisang internasional. Pisang internasional Bu. Jadi kalau ibu ke negeri itu pisangnya pasti pisang gede ini. Pasti Masa di pisang beauty ini. center 2 hari itu yang Skincare 2 hari tadi loh. Nah, itu ngobrol dulu. Jadi itu, jadi buah itu. Anak titik. Oh titik, oh Gak bisa kalau kayak gini-gini udah harus. Kita dulu diajarin orang tua banyak titik-titiknya ya. Nah, itu pisang barangan itu. Wah ya Bu ya. Barangan harus semakin banyak buliknya. Baik Pak, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kalau begini itu udah susah packing Bu. Oh dan bagusnya Mungkin bisa ke arah sini Bapak. Nah, di sini kan itu pencucian dengan tawas, kemudian ini pencucian dengan air biasa, kemudian ini langsung ditimbang Bapak. Nah, proses penimbangan ini yang akan nanti berapa box sih satu pisang satu box ini berapa kilo sih seperti itu Bapak? Mas ini airnya campuran apa? Ini untuk ini air tawar Ibu. Yang situ tawas Ibu untuk menghilangkan getahnya Ibu. Ini sudah bersih. Ya ini udah cukup bersih. Yang sedang-sedang saja Mas. Enggak, ini yang bagian kecil kan ada spek yang kecil Bapak. Nah, Setelah ini ditimbang di sini. setelah ini kita penimbangan yaitu untuk satu box ini Pak. Ini nanti satu box ini 13,5 kilo. Satu box yang itu Pak. Nah, box yang itu nanti kita akan pakai buat packingnya. Ini nanti disusun di sini dulu untuk biar lebih mudah dikering anginkan di sana. Gitu Pak. Nah, Tapi ditimbang dulu. ditimbang dulu. Berarti masih basah dong. Iya masih basah, nanti dikering anginkannya di sini. Nah, itu dengan angin itu Bu, kita hamparkan, kemudian kita kering anginkan. Ya betul. Untuk kalau misalkan perlu di spray dan juga dipasangin label seperti itu Bu. Untuk Perlakuannya satu persatu. Berapa nih? iya Ibu. Hah? Timbangnya gimana tadi? Pakai tray. Berapa ya? Untuk penimbangannya dengan tray ini Pak. Soalnya kalau misalkan dengan ini langsung, nanti takut bruise Bapak atau luka baru. Nah, Eman-eman. iya harus disayang-sayang gitu Ibu. Kulitnya harus bener-bener ini ya. Iya betul. Bapak ini seperti itu lembut, seperti itu. Nah, untuk hasil yang sudah ditimbangnya seperti di sini Bapak. Betul Bapak. Nah, ini 13,5 atau 13,28 sampai 13,3 Bapak. Seperti ini hal. Ini nanti peruntukannya untuk satu box. 13 berarti jadi sekitar 3 kiloan ya. Ya kurang lebih seperti itu. 4 kilo lah. Untuk boxnya masih 150 sampai 200. Satu box berapa kilo? 13. 13 kilo. Berarti itu sampai 1 ton ya. Jadi hari ini
Untuk kebunnya menyebar Ibu. Dan ini insya Allah akan terus meningkat Bapak. Ini untuk daerah Jabodetabek. Iya. Justru kenapa Sukabumi kan secara akses ke Bandung juga dekat dari mereka. Kalau Jakarta lebih dekat ya. Oh, transportnya lebih ini ya. Daripada dari Lampung jalan-jalan ke Bandung. Mending saya yang jalan-jalan dari Lampung. Ini pesaingnya di kebun mana lagi dengan yang untuk masukin ke Jabodetabek pesaing? Untuk pesaingnya biasanya kalau misalkan ini pisang lokal sih Bu, memang pisang lokal aja Bu. Kalau misalkan yang kafe di sini belum ada di sini Bu. Di Sukabumi mungkin ada cuman Tapi yang Cikidang ya. skala betul. Tarkan salak. Yang punya breed yang bisa diekspor. Sanpret. Yang sekarang yang itu sudah 150. Ini Yang Cikidang itu Bu ya. jadi nggak bisa ekspor. Oh. Ada juga yang bilang sudah persetujuan PDB, jualan DB, kemarin Sumsel begitu mau kalau misalnya banyak orang dicek sama kita ya kita bilang berpatungan gubernur itu mau Baik Pak. Ini inginkan dan juga penempelan stiker Pak di sebelah kanan. Nah, kita langsung pakai stiker. Cakepnya apa bila warna kuning Bu? Ketika kuning merona itu wah itu luar biasa sih Pak. Tapi kadang-kadang saya ke supermarket pun nggak beli yang kuning. Oh, Kalau beli yang kuning harus dimakan hari itu. terlalu matang, overripe ya Bu. Jadi kalau agak-agak hijau-hijau dikit gitu, Iya, bisa tahan 2 hari. betul gitu. Kalau belinya 4, 5 gitu kan ya. Nah ini nanti ketika sudah kering, nanti ketika sudah kering itu nanti akan langsung proses pengemasan box. Nah. Ini sun, kemudian nanti tinggal proses vakum supaya aman seperti itu. Iya betul. Setiap box satu plastik. Paling jauh berapa kilo nih dikirim? Ada 100 kilo? Kita itu dari hitungan boxnya Ibu. Kita masih di range 150 sampai 200 box per produksinya seperti itu. Ini merah sama kuning sama toh? Perbedaan di speknya Ibu. Untuk speknya yang tadi harganya mahal itu pakai kuning, sisanya merah seperti itu. Terus si capnya sama nggak? Cap itunya? Sama. Cap di bodinya yang Untuk kuning sama merah. untuk yang merah itu tidak dicap Ibu, tidak ada stikernya maksudnya. Oh, yang di pasar itu kali ya? Taunya hanya langsung jadi ini dibeli seperti itu memang. Ya biasanya kalau yang stiker itu di supermarket, kalau misalkan yang merah itu biasanya di pasar-pasar seperti itu sih Pak. Peruntukannya beda Pak. Nah seperti itu, segmentasi pasarnya beda. Ada beberapa titik noda. Kalau di supermarket ada titik noda berarti ada misi tuh. Iya. Ah, di diskon. Oh, jangan bahas kasihan dia. saya sekolah dulu. Oh, iya. Jam 8 malam antri. Oh, Iya. nunggu diskonan kalau itu. Mahasiswa Bu. Modis itu Pak, modal diskon itu. Tapi bagus sih pakai. Iya Pak. Nah dari tim kami itu ada tim quality Pak. Jadi memastikan biar kualitasnya itu seragam semuanya dengan kualitas yang bagus Pak. Jadi memang kepercayaan konsumen yang kita jaga di sini Pak. Bentar, kalau ditumpuknya memang mangap-mangap gini ya? Ini, Mangap ini? ini belum divakum Bu. Kalau misalkan nanti ditumpuknya udah rapi seperti itu Ibu. Nanti Ini yang memang bolong-bolong gitu tetap di. ya seperti itu. Karena nanti peruntukannya untuk ripening ya Bu ya.
Tuh. punya. Dibongkar lagi untuk itu ya. Tapi ini udah ada ini. Ini belum ini. Ini belum, ini masih belum di vakum. Dikasih logam karena mesti harus suhu. Kalau dikasih gas suhunya tidak enak. Gitu. Kadang kasih logam supaya tidak terus sirkulasi. Ya. Itulah fungsi ventilasinya, Ibu. Adanya di pasar induk pada tinggi terang. Kalau ini yang hijau ini ada di brand lagi. Segmentasi pasarnya beda-beda ya. Tapi kan rasanya sama aja, Pak. Rasanya nggak beda kan? Bapak, Bang Wali rasanya sama, gengsinya beda. Sama aja penampilan. Penampilan beda, padahal rasanya sama. Rasanya sama, Pak. Yang makan bukan lagi orang anu. Satu enggak, Pak. Yang satu kan ada brandnya, yang itu enggak ya, Pak ya. Malah ada bedanya kan gitu Pak. Kenapa ada selebritis dan ini gitu. Padahal rasanya sama, penampilan aja yang beda. Mahal sama ongkos. Oke, baik Bapak. Terima kasih kembali. Kalau di pasar mungkin lebih cepat. Ini karena kan kalau di ini Jelek amat. Kalau rencana pencerahan itu simbolis bakti sosial. Oh, setengah acara. Oh, oke. Ayo udah loading ya? Udah ada di dalam ruang sekret. Oh iya. Oh, setelah acara ini. Jejak ibadah. Oh iya. Ya. Jejak ibadah. Iya, iya, benar. Hitung nih berapa langkah. Paling banyak dari kemarin kan? Apa yang paling becek, Pak? Paling bersih. Iya. Sampai saya telepon Julian. Bapak kemarin masuk pertimbangan politis. Bapak semalam juga. Saya masih nunggu Pak Dirjen. Sampai jam 11-an lah. Iya. Kita ini enggak.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan dilakukan doorstop oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, didampingi Bupati Sukabumi, Kepala Kantor Pertanahan Sukabumi, Kabid P2 Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan petani Kampung Lio. Di seluruh Indonesia tadi kita melakukan poin-poin penting yang harus kita letakkan dalam konteks yang itu adalah yang pertama, penataan aset ini harus betul-betul kita lakukan dengan profesional dan sebagai norma-norma yang ada, dan kami sudah melaksanakan di penataan baik melalui nah dalam konteks itu karena ini membangun sebuah narasi reformasi maka penataan aset ini harus masyarakat bisa mendapatkan tadi kami sampaikan kami membagi dua kata kunci. Yang pertama adalah pemerintah dalam hal ini kementerian, daerah sampai pada pemerintah desa, karena pemerintah desa juga mempunyai badan usaha desa yang bisa kita mendorong agar. Yang kedua dengan kalangan ya, terkait sektor ya, ini menjadi penting karena sektor ini akan memberikan pendampingan dari awal dari proses pendampingan membangun narasi kemampuan masyarakat berusaha sampai pada pemasaran. Itu yang penting di dalam konteks bagaimana kita melihat reformasi secara utuh, karena bukan saja saya tadi berkali-kali bukan saja berkaitan dengan pangan, keadilan, keadilan bawah, sehingga tanah-tanah yang ada di Indonesia memberikan khususnya terkait pangan. Itu Pak, tahun 2002 lalu Menteri ATR BPN waktu itu dijabat Pak Hadi pernah melakukan penanaman sekaligus panen di sini. Nah, di tahun 2024 ada evaluasi Pak, apakah ada perbaikan atau memang ada yang perlu dievaluasi sejak 2022? Ya, jadi tadi saya sampaikan juga di wilayah ini itu ada penataan aset dapur registrasi tanah seluas 2,4 juta. Kemudian sekarang sudah meluas ke tanah-tanah milik masyarakat yang belum terdaftar. Luasnya hampir 9,4 juta. Nah, ini sekarang ini adalah yang di belakang ini adalah hasil produksi dari masyarakat yang tanahnya belum terdaftar. Nah, ini tadi saya sampaikan asetnya itu akan mengikuti aset, sehingga masyarakat itu betul-betul memiliki kesadaran bahwa tanahnya itu bisa dilakukan treatment untuk menciptakan sebuah produksi dan menghasilkan investasi. Nah, ini penting bagi masyarakat sehingga nanti ketika dia sudah memproduksi seperti itu, pendapatan naik dan sebagainya, asetnya bisa. Jadi ada fenomena, betul fenomena tentang tidak dapat sertifikat tanah di agraria dimintai tidak diperjuangkan. Itu jadi kita membangun sebuah reforma agraria yang utuh adalah bagaimana tadi saya berkali-kali sampaikan ini adalah kesejahteraan, sehingga
masyarakat tidak boleh ya menjual tanah hasil redistribusi, karena itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk menata aset itu melalui redistribusi. Ya ini di dalam konteks ini kita sebenarnya memberikan ruang waktu 10 tahun. Saya kira itu cukup teman-teman ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kepada Yang Terhormat Direktur Jenderal Penataan Agraria beserta Bupati Sukabumi, kami persilakan untuk mengunjungi Gerai Bazar UMKM dari Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara, dan ini hasil dari pemberdayaan Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara. Dan kami persilakan juga kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengunjungi Gerai Bazar UMKM. Kami persilakan. Ini ada di sisi selatan panggung. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengunjungi, kami persilakan. Terima kasih. Izin Bapak, jadi UMKM di sini ini hasil dari olahan pisang yang tadi kita lihat, grade A, grade B, grade C. Nah ini yang kualitas reject, kemudian kita berikan pelatihan, kemudian bantuan tadi dari CSR PLN itu untuk mendukung kegiatan ibu-ibu petani, sehingga pisang yang dihasilkan dari petani tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi dia semuanya dapat diolah dengan nilai peningkatan dari nilai tambah sendiri. Jadi ada bolu pisang yang diolah, kemudian keripik pisang dan dodol pisang. Oh, udah bisa. Harusnya sebelah sana ya. Pas lagi belanja, sambil ngomong. Ya. Iya Pak, ini produk olahan dari binaan kita Pak, Dinas Kabupaten. Lagi belanja. Iya, itu sale pisang Pak. Sale pisang, permisi ya. Iya. Oh bukan Pak, kalau orang Ginang bukan Pak, ini keripik juga. Iya. Bukan, itu dari singkong Pak. Ya, ya, ini yang dari Canvadis yang grade B-nya Pak. Ya,
Ini kita fasilitasi Pak dari legalitas, juga dengan dari kemasan, juga di pemberdayaannya untuk UMKM yang memang pengolahan dari pisang Canvedis yang grade B-nya. Sehingga pemasarannya pun kita bantu nanti Pak, ke bantu pemasarannya kita sudah. Ya, kalau online belum Pak, digitalisasi karena ini masih dalam tahap digitalisasi. Diborong ya Pak, UMKM-nya senang nanti. Ya, siap. Pasti Pak, nanti pulang Ibu pasti tanya oleh-olehnya apa ya. Oh, nggak apa-apa transaksi Bu, karena memang UMKM seneng. Curious-nya belum masih. Ya. Ya. Mari Pak. Terima kasih Bapak udah borong UKM-nya ya. Terima kasih. Ya buat oleh-oleh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Foto dulu Pak buat oleh-olehnya. Dokumentasi. Dokumentasi sama UMKM. Oh iya, sama UMKM. Bapak bolunya nggak mau ambil.
Ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya ini akan dilaksanakan foto bersama. Ya, kami persilakan untuk kepalkan tangan. Baik dan cukup untuk foto bersama. Dan kepada Bapak Ibu para peserta daring, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan pada lokasi pelaksanaan GSRA di daerah masing-masing. Terima kasih. Cek. Perhatian teman-teman dari Kabupaten Sukabumi, foto bersama ke depan, ditunggu. Sekali lagi teman-teman dari Kabupaten Sukabumi. Teman-teman dari kantor pertanahan Kabupaten Sukabumi segera ke panggung. 1. Lewat 3 push up. Ayo mana? Sukabumi itu ya Pak. Sukabumi Pak. Ya. Kantah-kantah, teman-teman Kantah Sukabumi.
Cek. Rekan-rekan dari Kanwil Jabal. Rekan-rekan GTRA Sukabumi, di GTRA Sukabumi dipersilakan untuk berfoto bersama di depan panggung. Sekali lagi rekan-rekan dari GTRA Sukabumi dipersilakan ke depan panggung untuk berfoto bersama. Saat ini di depan ada teman-teman dari GTRA Sukabumi.